Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sawitri dari jurusan Akuntansi Angkatan 2020 Universitas Riau. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil survei saya mengenai dampak pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Baiklah, sebelumnya buat teman-teman yang nonton video ini dimohon untuk like, komen, dan subscribe-nya. Survei ini dilakukan melalui Google Form, dan kali ini kita bakalan bahas masing-masing pertanyaan tersebut. Baiklah, kita mulai pada pertanyaan pertama. Apakah kamu merasa kesulitan saat mendengarkan penjelasan dari dosen saat pembelajaran online? Terdapat pilihan jawaban antara 1 sampai 5. 1 yang artinya merasa kesulitan dan 5 yang artinya merasa tidak kesulitan. Sebanyak 53,1% responden menyatakan memilih di angka 3 yang artinya terkadang responden merasa kesulitan untuk memahami materi. Namun juga ada beberapa saat di mana responden tidak merasa kesulitan untuk mendengarkan materi yang diberikan oleh dosen. Lalu sebesar 24,5% responden merasa kesulitan untuk mendengarkan materi secara online. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa hambatan yang terjadi saat pembelajaran online. Lanjut pada pertanyaan kedua. Apakah pembelajaran daring merupakan metode yang tepat bagi Anda? Ada dua pilihan jawaban yang diberikan kepada responden, yakni ya dan tidak. Sebesar 61,2% responden menyatakan bahwa pembelajaran daring bukanlah metode yang tepat bagi mereka. Banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran daring membuat responden merasa bahwa pembelajaran daring bukanlah metode yang tepat dan bukanlah metode yang efektif. Lanjut pada pertanyaan ketiga. Seberapa paham Anda dengan materi yang diberikan selama masa pandemi? Pilihan jawaban yang diberikan kepada responden antara 1 sampai 5 cenderung berada di angka 3. Sebesar 49% responden memilih di angka 3 yang artinya terkadang materi yang diberikan oleh dosen dapat dipahami dengan mudah dan ada beberapa materi ataupun mata kuliah yang dirasa akan lebih mudah dipahami apabila dilakukan dengan pembelajaran luring. Dan sebesar 34,7 responden merasa materi yang diberikan selama pandemi dapat dipahami dengan baik dan 5 responden menyatakan bahwa mereka cenderung tidak memahami materi yang diberikan selama masa pandemi dan 2 responden menyatakan mereka tidak memahami materi yang diberikan selama masa pandemi. Lanjut pada pertanyaan keempat. Seberapa efektif pembelajaran daring bagi Anda? Ada pilihan jawaban antara 1 sampai 5 dan responden masih cenderung menjawab di angka 3. 1 artinya tidak efektif dan 5 artinya efektif. Di angka 3 berarti ada beberapa hal yang menyebabkan pembelajaran daring dirasa efektif. Pembelajaran daring dapat dikatakan efektif apabila hubungan timbal balik antara dosen dan mahasiswa ataupun antar mahasiswa dapat dilakukan dengan baik, sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan lancar dan baik, dan pemahaman materi pun dapat mudah untuk dipahami. Pembelajaran dapat dikatakan tidak efektif apabila pembelajaran hanya dilakukan tanpa adanya hubungan timbal balik antara dosen dan mahasiswa ataupun antar mahasiswa itu sendiri, sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan baik dan pembelajaran dirasa kurang efektif. Lanjut pada pertanyaan kelima. Menurut Anda, apakah efektif melakukan kerja kelompok secara online? Terdapat 3 pilihan jawaban yang diberikan kepada responden, yakni ya, tidak, dan ragu-ragu. Pada hasil survei ini, ditemukan bahwa adanya kesamaan persenan antara ragu-ragu dan tidak, yakni sebesar 40,8% responden merasa ragu-ragu dan 40,8% responden merasa tidak tepat. Seperti yang saya katakan tadi, hubungan timbal balik antar mahasiswa juga diperlukan dalam pembelajaran online ini. Apalagi dalam melaksanakan kerja kelompok perlunya ada hubungan timbal balik yang baik antara sesama mahasiswa, sehingga pembelajaran secara berkelompok dapat dilakukan dengan baik. Adanya hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan hubungan timbal balik tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga kerja kelompok secara online dirasa kurang efektif. Lanjut pada pertanyaan ke-6. Apa hambatan Anda selama mengikuti pembelajaran secara daring? Ada 4 pilihan yang diberikan kepada responden. Pertama, jaringan yang kurang memadai. Kedua, fasilitas yang tidak mencukupi. Yang ketiga, susah menghubungi dosen. Dan yang keempat adalah susah menghubungi teman. Sebesar 59,2% responden menyatakan bahwa jaringan yang kurang memadai menjadi hambatan mereka selama mengikuti pembelajaran daring.
Seperti yang kita ketahui, selama pembelajaran daring, koneksi internet merupakan hal yang paling utama agar pembelajaran daring dapat berjalan secara efektif. Apabila jaringan ataupun koneksi internet yang bermasalah, maka pembelajaran secara daring pun akan tidak terlaksana dengan baik. Lanjut pada pertanyaan ketujuh. Apakah dalam memahami materi secara daring lebih mudah daripada saat luring? Ada 3 pilihan jawaban yang diberikan kepada responden. Pertama ya, kedua tidak, dan yang ketiga adalah mungkin. Di sini responden cenderung menjawab pada tidak, yakninya sebesar 53,1% menyatakan bahwa lebih mudah memahami materi saat luring daripada daring. Seperti yang kita ketahui, banyak materi yang akan lebih mudah dipahami saat bertatapan muka secara langsung dengan dosen ataupun mahasiswa, sehingga hubungan timbal balik yang terjadi antara dosen ataupun mahasiswa dapat berjalan dengan baik. Ketika mengikuti pembelajaran secara daring, sering terjadi hambatan-hambatan yang menyebabkan pembelajaran secara daring tidak dapat dilakukan secara efektif dan menyebabkan mahasiswa tidak dapat memahami materi dengan baik. Lanjut pada pertanyaan ke-8. Seberapa mampu Anda untuk mengaplikasikan aplikasi pembelajaran online untuk memahami materi? Sebesar 38,8% menjawab di angka 4, yang artinya responden hampir bisa untuk mengaplikasikan semua aplikasi pembelajaran online dan memudahkan untuk memahami materi. Dan sebesar 36,7% responden menjawab di angka 3, yang artinya responden sudah hampir mampu untuk memahami bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi pembelajaran online yang memudahkan untuk memahami materi saat pembelajaran daring. Lanjut pada pertanyaan ke-9. Saat pembelajaran online, seberapa yakin Anda akan memahami materi? Terdapat pilihan antara 1 sampai 5 dan responden cenderung menjawab di angka 3, yakni sebesar 61,2% responden menjawab di angka 3, yang artinya saat pembelajaran online, mahasiswa terkadang merasa percaya bahwa mereka akan memahami materi ini dengan baik. Namun, saat terjadi beberapa kasus ataupun beberapa hambatan, mahasiswa menjadi kurang percaya diri dan akan merasa sulit untuk memahami materi. Sebagaimana yang kita ketahui, sangat penting bagi mahasiswa untuk percaya diri bahwa mereka akan mengerti ataupun mereka akan paham dengan materi yang akan diberikan. Lanjut pada pertanyaan terakhir. Apakah orang tua Anda memfasilitasi dan mendukung Anda selama pembelajaran online agar Anda lebih mudah untuk memahami materi? Sebesar 49% responden menjawab di angka 5, yang artinya responden difasilitasi oleh orang tua mereka ataupun didukung oleh orang tua mereka agar lebih mudah untuk memahami materi saat pembelajaran berlangsung. Dan sebesar 34,7% menjawab di angka 4, yang artinya seluruh kebutuhan dan fasilitas hampir dipenuhi oleh orang tua mereka. Yang dapat disimpulkan bahwa orang tua sangat mendukung anak-anaknya agar lebih mudah memahami materi dan bahkan mereka memfasilitasi anak mereka agar lebih mudah memahami materi saat pembelajaran daring berlangsung. Dari hasil survei yang telah dilakukan di Google Form tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran daring dirasa tidak efektif dan tidak adanya rasa percaya diri mahasiswa untuk memahami materi dengan baik. Hal ini dapat dilatar belakangi oleh beberapa hambatan seperti jaringan yang kurang memadai ataupun fasilitas yang masih kurang mendukung dan masih kurangnya hubungan timbal balik antara dosen dan mahasiswa ataupun antar mahasiswa tersebut, sehingga pembelajaran daring ini tidak dapat dilakukan dengan efektif. Dan apabila pembelajaran daring ini tidak dapat berjalan dengan efektif, maka pemahaman materi yang sampai pun tidak efektif dan tidak dapat dipahami dengan baik. Sehingga jika memang pembelajaran daring akan dilakukan untuk masa yang akan datang, perlu adanya perbaikan agar pembelajaran ini lebih efektif dan hambatan-hambatan yang dialami oleh mahasiswa ataupun responden dapat ditangani dengan baik oleh semua pihak, sehingga penyampaian materi dapat diberikan dengan baik dan dapat dipahami oleh mahasiswa dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.